Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dengan NIM 2120210025 dan rekan saya Lutfi Fitriyanti yaitu dengan NIM 2110210002. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan agama anak usia dini. Adapun susup materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada teori pertumbuhan agama pada anak, yang kedua tahapan perkembangan jiwa beragama pada anak, kemudian yang ketiga, sifat beragama pada anak. Yang keempat, pandangan ajaran agama terhadap anak. Yang kelima, yaitu tentang membangun minat beragama pada anak. Yang keenam, perkembangan jiwa beragama pada masa kanak-kanak. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan pembinaan agama pada anak. Yang pertama, ada teori pertumbuhan agama pada anak. Pada umumnya, agama seorang anak itu ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan latihan yang dilalui pada masa kecilnya. Seseorang yang pada waktu kecilnya tidak pernah mendapatkan didikan agama, maka pada masa dewasanya nanti ia tidak akan merasakan kepentingan agama dalam hidupnya. Lain halnya dengan orang yang di waktu kecilnya itu mempunyai pengalaman agama, misalnya ibu bapaknya orang yang paham tentang agama, maka hidup dan aturan agama terbiasa menjalankan ibadah, kemungkinan mereka akan takut melangkahi larangan dan dapat merasakan betapa nikmatnya hidup beragama. Kemudian ada teori mengenai pertumbuhan agama pada anak, yaitu yang pertama ada rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori Four Ways. Menurutnya, manusia itu dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu keinginan untuk perlindungan atau security, keinginan akan pengalaman, keinginan untuk mendapatkan tanggapan atau respon, dan keinginan untuk dikenalkan berdasarkan kenyataan dan kerjasama dari keempat keinginan itu, maka sejak bayi dilahirkan hidup dalam ketergantungan melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu, terbentuklah rasa keagamaan pada anak. Kemudian, teori yang kedua, insting keagamaan menurut Wordsworth. Bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, di antaranya insting keagamaan belum terlihatnya tidak keagamaan pada diri anak karena beberapa fungsi kejiwaan yang menopang kematangan berfungsinya insting itu belum sempurna. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu tahapan perkembangan jiwa beragama pada anak, yaitu timbulnya jiwa keagamaan pada anak-anak merupakan sebuah proses yang dilewati oleh seseorang untuk mengenal Tuhannya sejak manusia itu dilahirkan, dalam keadaan lemah fisik maupun psikis. Ini memerlukan perkembangan melalui bimbingan dari orang yang lebih dewasa dan pemeliharaan yang mantap lebih-lebih pada anak usia dini, karena pada masa kanak-kanak dimulai pada akhir masa bayi sampai saat anak matang secara seksual. Jadi mulai sekitar umur 2 tahun sampai sekitar umur 12 tahun. Menurut penelitian Ernest, perkembangan agama anak-anak ini melalui beberapa fase. Dalam bukunya yaitu The Development of Religious on Children, ia mengatakan bahwa perkembangan agama pada anak-anak ini melalui tingkatan. Tahap yang pertama yaitu tingkat dongeng. Tahap yang pertama ini yaitu titik tahap ini menjadi pada anak berumur 3-6 tahun. Hal ini ditandai dengan kesenangan anak-anak bercerita hal-hal yang luar biasa seperti kebesaran, kehebatan, dan kekuatan Tuhan. Tahap yang kedua ada tingkat kepercayaan, the relation stage. Pada tingkat ini, pemikiran anak tuh tentang Tuhan sebagai Bapa peralihan pada Tuhan sebagai pencipta. Titik hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi, berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Pada masa ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataannya atau realistis. Konsep ini timbul melalui lembaga yang keagamaannya dan pengajaran agama itu dari orang dewasa. Tahap yang ketiga yaitu tingkat individu, the individual stage. Tahap ini dibagi atau dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, konsep ketuhanan. Yang konvensional atau konservatif, seorang anak akan takut kepada kemurkaan Allah, serta adanya ketakutan dan negara akan neraka. Konsep yang kedua yaitu konsep ketuhanan, yang lebih murni yang dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Pada tahap ini, anak akan ingin meniru Tuhan dan ingin cenderung dekat dengannya.
Konsep yang ketiga, konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Kemudian ada bentuk-bentuk dan sifat agama pada diri anak. Yang pertama, irrelative atau tidak mendalam. Sifat ini ditunjukkan anak dengan menerima kebenaran ajaran agama tanpa kritik, tidak begitu mendalam dan sekedarnya saja. Mereka sudah cukup puas dengan keterangan-keterangan walaupun tidak masuk akal. Misalnya, ketika anak bertanya mengenai keberadaan Tuhan kepada orang dewasa, maka orang dewasa menjawab bahwa Tuhan itu di atas. Kemudian yang kedua, ada egosentri. Sifat ini ditunjukkan ketika anak dengan perilaku melaksanakan ajaran agama lebih menonjolkan kepentingan dirinya, dan anak lebih menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya. Contohnya, anak melakukan puasa Ramadan, tapi puasa yang dilakukan untuk mendapatkan hadiah yang telah diiming-iming oleh orang tuanya. Yang kedua ada anthropomorphism, atau sifat ini ditunjukkan anak dengan pemahaman anak dengan konsep Tuhan, tanpa seperti menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Anak memahami keadaan Tuhan sama dengan manusia, misalnya pekerjaan Tuhan mencari dan menghukum orang yang berbuat jahat. Di saat orang itu berada dalam tempat yang gelap, itu ada verbalis dan ritualis. Sifat ini ditunjukkan anak dengan kegemaran menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan, mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman. Misalnya itu gemar melafalkan atau mendengarkan bacaan huruf atau iqra. Kemudian yang sifat selanjutnya ada imitatif. Sifat ini ditunjukkan anak dengan cara anak suka meniru tindakan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya, terutama orang tuanya di saat anak usia 4-6. Anak-anak mulai peka terhadap perilaku orang lain dengan berupa memperhatikan orang lain untuk ditirunya. Misalnya anak melakukan sholat fardu karena melihat orang tuanya yang sedang mengerjakan sholat. Kemudian yang selanjutnya ada asa takjub atau kagum. Sifat ini ditunjukkan anak dengan berperilaku mengagumi keindahan-keindahan lahiriah pada ciptaan Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu ada rasa heran dan kagum, merupakan sifat keagamaan yang terakhir pada anak, berbeda dengan rasa kagum yang ada pada orang dewasa. Maka rasa kagum pada anak ini belum bersifat kritis dan kemudian yang selanjutnya ada pandangan ajaran agama terhadap anak. Piasa juga mengkaji perkembangan keagamaan pada anak dengan pendekatan moral kognitif. Piasa membandingkan perbandingan antara kognitif anak-anak dengan orang dewasa, dan ditemukan bahwa perkembangan kognitif merupakan dasar bagi perkembangan moral. David Elkin mencoba mengembangkan teori Piasa ke dalam pola keagamaan pada anak. Elkin mengemukakan ada 4 tipe kebutuhan yang akan muncul, yaitu tahap yang pertama ada tahap konservasi. Pada tahap ini, anak-anak memiliki ketetapan sebagai objek yang mempunyai kekurangan pada anak. Kemudian tahap yang selanjutnya ada tahap representasi. Pada tahap ini dimulai pada tahap prasekolah. Anak pada tahap ini yang dipentingkan adalah gambaran tentang pentingnya perkembangan mental dan bahasa. Yang ketiga ada tahap relasi. Pada tahap ini, anak sudah mengalami kematangan mental. Tahap yang terakhir yaitu ada tahap pemahaman. Pada tahap ini, anak-anak berada dalam tahapan menuju kedewasaan. Anak-anak dan akan memaknai sebuah konsep tentang pentingnya keberadaan lingkungan. Adapun menurut Harms, mengemukakan bahwa terdapat 3 perkembangan beragama pada anak, yaitu yang pertama tahap fairytale yang berumur atau mulai dari umur 3-6 tahun. Tahap yang kedua ada tahap realistis, dimulai dari umur 7-12 tahun. Tahap yang terakhir yaitu ada tahap individualistik. Agama ada beberapa yang harus ditanamkan, yaitu yang pertama, menanamkan nilai sosial pada anak agar gemar bersedekah. Yang kedua, mengajarkan anak agar mereka suka bersikap lemah lembut. Yang ketiga, mendidik anak dengan 3 perkara, artinya didiklah namun dengan 3 perkara, yakni mencintai nabimu, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, membiasakan anak untuk saling tolong-menolong. Anak-anak agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang keenam, dalam pendidikan anak dalam konsep Islam. Di sini saya akan melanjutkan dengan
membangun minat beragama pada anak, yaitu merupakan salah satu upaya pelestarian moralitas yang sangat berpengaruh dalam kehidupan suatu bangsa yang membutuhkan kehidupan sebagai salah satu alat untuk mencetak generasi yang bermutu. Nah, pendidikan agama Islam ini sendiri itu upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, bahkan hingga mengimani ajaran agama Islam dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungan ini dengan kerukunan antara umat beragama hingga terwujudnya kesatuan persatuan bangsa. Nah, Islam sebagai pandangan hidup. Yang pertama, fungsi dan tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, fungsi utama pendidikan yaitu untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik dan menanamkan nilai yang baik. Nah, fungsi mempelajari pendidikan agama Islam itu sendiri untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan sejak dini dalam diri peserta didik sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaannya. Pendidikan agama Islam ini sendiri itu untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, menghayatan dan juga didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dua, yaitu metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode merupakan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode demonstrasi, yang kedua metode karya wisata, yang ketiga metode kisah kesan pada diri anak, yang keempat metode latihan atau bisa disebut dengan training, yang terakhir yaitu 5 metode pemecahan masalah yaitu problem solving. Cara menanam nilai agama kepada anak yaitu bisa dengan ada 6 di sini ya. Yang pertama itu beri contoh terlebih dahulu. Yang kedua mulai dari hal yang sederhana lalu sampaikan lewat cara yang menyenangkan. Ajak anak ke lingkungan yang mendukung. Lalu jangan memaksa anak untuk langsung mengerti dan jangan pantang menyerah. Nah, contoh kegiatan pengembangan nilai agama anak usia dini itu ada 2. Yang pertama itu pemodelan atau modeling. Yang kedua simulasi atau 3. Pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak usia dini. Nah, perencanaan pembelajaran yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar pembelajaran berhasil. Salah satu faktornya bisa membawa keberhasilan itu membuat perencanaan sebaik mungkin. Nah, fungsi pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak usia dini memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah, lalu membantu guru menjelaskan pemikiran tentang sumbangan pengajaran terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Lalu yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Lalu membangun guru dalam rangka mengenal kehidupan kebutuhan murid. Mengurangi pembuatan yang bersifat atau error. Lalu murid-murid akan menghormati guru dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuatu harapan-harapan mereka dan memberikan ketempatan bagi guru-guru untuk memajukan pribadi dan kebanggaan profesionalnya. Dan yang terakhir itu membantu guru memiliki perasaan percaya pada diri sendiri. Dan yang 9 itu membantu guru untuk melihara bahan mengajar dan senantiasa memberi bahan-bahan yang up-to pada murid. 4. Metode pembelajaran anak usia dini. Metode pembelajaran untuk anak usia dini ini hendaknya menantang dan menyangka melibatkan unsur permainan bergerak, bernyanyi, dan belajar. Nah, pertama presentasi dan cerita, lalu karya wisata, pengawasan, keteladanan, kebiasaan, dan bermain. F. Perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. Perkembangan jiwa beragama pada anak ini umumnya perkembangan yang masih awal, tetapi sebenarnya
sebelum masa anak-anak. Teori ini sendiri mengenal pertumbuhan agama pada anak, antara lain rasa ketergantungan, sense of dependent, dan insting keagamaan. G. Pendekatan pembinaan agama pada anak. Dalam pembinaan agama pada diri pribadi, anak sangat diperlukan pembiasaan dan latihan-latihan yang cocok dan yang sesuai dengan perkembangan jiwanya. Pembinaan anak ini dalam sifat terpuji, tidaklah mungkin dengan penjelasan saja, tetapi perlu pembiasaan yang untuk melakukan yang baik, dan diharapkan nanti dia akan mempunyai sifat-sifat itu dan menjauhi sifat-sifat yang tercela. Nah, latihan-latihan yang menyangkut ibadah itu seperti apa aja? Itu dari sembahyang, doa, membaca Al-Quran, sopan santun. Sebab hal itu dikarenakan pembiasaan tersebut akan memasukkan unsur positif pada pribadi anak yang sedang tumbuh. Nah, secara rinci pembinaan agama kepada anak yang sesuai dengan sifat keberagamaan anak maka dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, yaitu pembinaan agama lebih banyak bersifat pengalaman langsung seperti salat berjamaah, bersedekah, zakat, berkurban, meramaikan hari raya dengan mengumandangkan takbir dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kegiatan agama disesuaikan dengan kesenangan anak mengingat sifat agama masih bersifat egosentris. 3. Pengalaman agama anak selain didapat orang tua, guru, dan teman-teman, mereka juga belajar dari orang tua di sekitarnya yang tidak mengajarinya secara langsung. Yang keempat, pembinaan agama kepada anak juga perlu dilakukan secara berulang-ulang melalui ucapan yang jelas serta tindakan secara langsung. Dan yang kelima itu mengingat sifat agama masih limitatif, maka pemberian contoh nyata dari orang tua, guru, dan masyarakat lingkungannya sangatlah itu penting. 6. Yang terakhir itu perlunya melakukan kunjungan ke tempat-tempat atau pusat-pusat agama yang lebih besar kapasitasnya. Dan dari kelompok kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.